Berarti dari sisi tema, Fir'aun itu pernah bertaubat. Betulkah Fir'aun pernah bertaubat? Siapa Fir'aun itu? Dan bagaimana sebenarnya taubat yang benar? Nah, itulah topik dari kajian kita pada subuh ini. Poin pertama, kita harus kaji dulu siapa itu Fir'aun. Siapa itu Fir'aun? Fir'aun itu adalah sosok pemimpin yang kepada dia diberikan julukan Fir'aun namanya. Sosok pemimpin yang zalim, yang bertitip, yang penentang yang hak, pembela yang batil. Itulah Fir'aun. Itu gelar raja kuno Mesir, bukan nama aslinya. Namanya adalah Raja Ramses II. Fir'aun yang bertemu dengan Musa, Raja Ramses II. Gelarnya Fir'aun. Lalu kenapa Allah tulis di Quran Fir'aun, tidak menulis nama aslinya Ramses? Rahasianya adalah, kalau ditulis nama aslinya Raja Ramses II, hanya mengecam pribadi orang, mengecam satu pribadi. Tapi Allah sengaja menulis gelar, bukan nama aslinya, dengan tujuan apa saja yang memerintah, memimpin suatu negara, suatu bangsa, suatu komunitas, kalau cara memimpinnya zalim, sewenang-wenang seperti Ramses itu, maka berhak digelar dengan Fir'aun. Makanya itu rahasia Quran. Berarti kalau Ramses ditulis hanya satu orang dia, tapi ditulis Fir'aun, itu menunjukkan siapa saja sampai kiamat. Jadi kalau Ramses cuma satu orang, kalau Fir'aun itu banyak sampai kiamat nanti. Siapapun orangnya, memimpin suatu negara dia, suatu bangsa dia, bertindak sewenang-wenang, zalim seperti Ramses, berhak digelar dengan Fir'aun. Pembela yang batil dia, penghancur yang hak dia. Nah, itulah Fir'aun. Itu gelar. Seperti halnya dengan di Quran ada surat Al-Lahab. Al-Lahab. Siapa Al-Lahab itu? Itu paman kandung Nabi Muhammad SAW. Nama aslinya Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Itu nama aslinya. Tapi dia penentang dakwah Nabi, pembela yang batil, pemusnah yang hak. Maka dia digelar dengan Abu Lahab. Abu Lahab itu gelar. Nama aslinya Abdul Uzza bin Abdul Muttalib, gelarnya Abu Lahab. Allah tuliskan di Quran Abu Lahab, bukan Abdul Uzza. Kenapa? Itu rahasianya. Siapa saja yang menentang yang hak, yang membela yang batil, anti sunnah Nabi, anti para ulama, itulah Abu Lahab masa kini. Itu rahasia Quran, Pak. Jadi kalau Abdul Uzza bin Abdul Muttalib cuma satu orang, tapi kalau Abu Lahab itu banyak. Raja Ramses II satu orang, tapi Fir'aun itu banyak. Kita berlindung dari Fir'aun masa kini. Semoga pimpinan negara kita, presiden kita bukan seperti Fir'aun. Itu doa kita. Karena Quran itu terkutuk, karena Fir'aun itu terkutuk.
Quran mengutuknya karena tindakannya zalim, sewenang-wenang. Nah, Fir'aun itu dia sosok raja, sosok pemimpin, sosok presiden yang zalim, dan dia dibantu kezalimannya oleh pengusaha-pengusaha yang hebat, yang punya uang yang banyak, pemegang dunia sisi keuangan. Siapa dia? Qarun. Qarun itu pembela Fir'aun. Kalau rajanya yang berkuasa Fir'aun, kalau pendananya yang mendanainya itu Qarun namanya. Kayanya minta ampun, Masya Allah kayanya. 20 ekor onta membawa anak kunci gudangnya nggak terbawa. Bukan bawa hartanya, membawa anak kunci gudangnya nggak terbawa. Berapa kayanya Qarun itu, Pak? Semuanya sama-sama di Mesir. Fir'aun di Mesir, Qarun di Mesir, Haman pun di Mesir. Jadi kalau sosok rajanya bernama Fir'aun, pembela sisi harta, ya, yang mendanai itu namanya Qarun. Siapa Qarun? Qarun itu anak dari Yasor. Yasor anak Qohis. Qohis anak Lewi. Lewi anak Yakub. Yakub anak Ishak. Ishak anak Ibrahim. Ibrahim anak Azar. Berarti Qarun itu keturunan langsung dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya? Qarun bin Yasor. Yasor bin Qohis. Qohis bin Lewi. Lewi bin Ishak. Ishak bin Yakub. Yakub bin Ibrahim. Ya, Yakub bin Ishak. Ishak bin Ibrahim. Nah, sisi lain saudaranya, sepupunya bernama Musa. Nabi Musa alaihissalam. Musa bin Imran. Imran bin Qohis. Ingat tadi, Qarun bin Yasor. Yasor bin Qohis. Musa bin Imran. Imran bin Qohis. Saudara lagi Maryam. Maryam bin Imran. Imran bin Qohis. Berarti siapa Qarun? Siapa Qarun? Hah? Qarun bin Yasor. Yasor bin Qohis. Musa bin Imran. Imran bin Qohis. Maryam bin Imran. Imran bin Qohis. Siapa Qarun? Sepupu Nabi Musa. Sepupu Nabi Musa. Satu kakeknya Qohis. Satu kakeknya, Pak, dengan Nabi Musa. Tapi demi pembela raja yang zalim, penjilatisme namanya itu, dia berani bermusuhan dengan saudara sendiri, dengan sepupunya. Di Qarun bermusuhan dengan Musa demi membela Fir'aun. Nah, jadi kalau Fir'aun itu sosok pemimpin yang zalim, kalau Qarun hartawan, orang kaya, tapi pembela kezaliman. Yang lain ada Haman namanya. Haman itu cendekiawannya, orang pintarnya. Kalau di Indonesia mungkin profesor doktornya, kiai hajinya, penasehatnya, penasehat raja, pembisik raja, yang punya ilmu yang sangat tinggi, yang hebat ilmunya. Cuma sayang membela kezaliman Fir'aun. Jadi Fir'aun itu sosok pemimpin raja, Qarunnya yang mendanai, Hamannya pemisiknya, penasehatnya. Ketiga-tiganya Allah murkai, sehingga kematiannya tragis. Ketiga-tiganya kematiannya tragis. Buka nanti Quran ya. Buka nanti Quran surat 29. Surat 29 itu Al-Ankabut, ya, ayat yang ke-39 sampai 40. Allah menjelaskan tentang kematian yang bertiga ini. Wa Qarun wa Fir'aun wa Haman. Wa laqad ja'ahum Musa bil bayinat
fastakhbaru fil ardi wa ma kanu sabiqin fakulla akhadna bi dzambih faminhum man arsalna alaihi hasiba wa minhum man akhazathu sayhah wa minhum man khasafna bihil ard wa minhum man aghraqna wa ma kana Allahu liyuzlimahum walakin kanu anfusahum yazlimun. Akibat kezaliman mereka bertiga, yang satu ditenggelamkan di Laut Merah. Siapa itu? Fir'aun. Yang satu dihujani oleh batu, hujan batu, disambar petir. Siapa itu? Siapa? Haman. Yang satu ditenggelamkan dalam bumi, dikubur hidup-hidup. Siapa dia? Qarun. Suatu hari Qarun berserta keluarganya, Pak, sedang asik bercengkrama di rumah tangga, ya, menikmati kekayaannya. Lalu Allah benamkan dia, kerajaannya, istananya bersama mereka keluarga turun ke bumi, Pak, dalam bumi. Bumi begini, Pak, bumi terbelah, langsung masuk dalam bumi. Terus masuk, dia kaget. Ada apa ini? Ada apa ini? Lama-lama gelap, masuk bumi, Pak. Begitu telah tenggelam istananya dalam bumi, bumi bertaut lagi, bertaut tanpa bekas di atasnya. Artinya Qarun dikubur hidup-hidup sekeluarga oleh Allah dalam bumi. Makanya sekarang kalau ada harta yang terpendam, namanya harta Qarun namanya. Di Indonesia pun mencoba mencari harta Qarun itu, Pak. Dicarinya di mana? Dulu di Bogor, ya, di Batu Tulis. Pernah cari harta Qarun dulu, Pak. Kenapa kok di sana carinya, Ustaz? Kenapa? Mungkin ya, mereka mengatakan bumi itu kan bulat. Bumi bulat. Ini bumi Mesir. Ketika Qarun tenggelam dalam bumi, terus mana tahu nongol di Indonesia di bawahnya. Ini kan Mesir, Australia, Amerika, Italia, Ethiopia, Indonesia di sini. Mana tahu tenggelam di Mesir, keluar di Indonesia. Kalau keluar Indonesia, Pak, kalau ketemu tuh lumayan itu, Pak. Kalau ketemu hartanya, saya yakin, Pak, bisa melunasi hutang Indonesia. Yakin saya, Pak, kalau ketemu, ya. Nah, cuma sayang sampai sekarang tidak ketemu, Pak. Dihutang tambah terus. Ya, kalau ketemu tuh lumayan itu. Jadi kembali kepada topik bicara kita, 3 tokoh jahat, bintang-bintang kejahatan: Fir'aun, Qarun, Haman. Rusaknya negara karena mereka. Rusak, hancur negara karena mereka. Murka datang kepada mereka karena kesombongannya. Pemimpinnya berkuasa, kekayaannya membela yang zalim, ilmunya membela, menasihati yang zalim, membenarkan kesalahan. Ketiga-tiganya Allah murka, ditenggelamkan oleh Allah. Nah, satu dari tokoh ini yang kita bahas adalah Fir'aun. Fir'aun. Detik-detik kematian Fir'aun, dia bertaubat, Pak. Buka dalilnya, surat 10, surat Yunus ayat 90 sampai ayat 92. Ini dalil tentang Fir'aun pernah bertaubat. Detik-detik kematiannya. Wajawazna bi bani Israil al-bahra fa'atba'ahum Fir'aun wa junuduh baghyaw wa adwa hatta idza adrakahul gharaq qala amantu annahu la ilaha illa allazi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Ketika Fir'aun mengejar Musa pun lari bersama Bani Israel. Saya pernah ke tempat ini, Pak, ke lokasi ini, melihat langsung, ya, di daerah Mesir, Pak, ke Uyun Musa, terus ke
apa namanya, ke Bukit Tursina, di antara Mesir dengan Bukit Tursina, itu tempatnya. Saya pernah langsung ke Laut Merah itu. Yang aslinya di mana Firaun tenggelam itu. Saya pernah ke sana. Ya, dan pernah kita naik ke Bukit Tursina, di mana Musa bicara sama Allah di Bukit Tursina. Kita naik ke puncaknya, naik onta, 2,5 jam pakai onta Pak, ke Bukit Tursina itu. Ya. Jadi ketika Musa bersama Bani Israil dikejar oleh Firaun, Firaun mengejar. Kenapa mengejar? Karena ini penegak kebenaran, pembela yang hak, pembela agama Allah. Firaun pembela yang batil, tak senang dia. Makanya Pak, sampai kiamat nanti akan ada pembela yang hak dan pasti ada pembela yang batil. Betul nggak? Karena Allah menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan. Kalau tidak ada pembela yang batil, kalau sudah semuanya pembela yang hak, pasti kiamat terjadi. Pasti Pak. Jadi wajar, sampai kiamat akan ada orang membela yang hak, akan ada pembela yang batil, akan ada memuliakan Nabi Muhammad, akan ada menghina Nabi Muhammad. Sampai kiamat akan ada terus. Jangan heran. Pembela sunnah akan terus ada, anti sunnah akan terus ada. Betul nggak Pak? Jadi jangan heran. Kenapa? Allah ciptakan dunia ini berpasang-pasangan. Ada yang hak, ada yang batil. Nah, cuma kita tinggal pilih. Kita pembela yang hak atau yang batil, itu saja. Karena semuanya pasti ada sampai kiamat. Jadi Fir'aun mengejar dengan tentaranya, mengejar Musa. Musa pun lari. Begitu sampai di Laut Merah Pak, di laut, di depannya laut, di belakang Fir'aun dan tentaranya. Ya Allah, bantu kami ya Allah, kata Musa. Hai Musa, lemparkan tongkatmu. Kamu kan punya mujizat, lemparkan itu. Begitu Musa lemparkan, tongkat menjadi ular besar. Langsung bikin lautan terbelah dua. Terbelah dua, Musa dengan Bani Israil masuk ke lautan. Terus sampai tengah lautan, Fir'aun di belakang ngikutin. Begitu sampai di seberang, hai Musa, ambil kembali tongkatmu, kata Allah. Musa ambil tongkatnya, dia takut Pak. Gimana caranya? Itu kan ular besar. Jangan kamu takut, ambil saja. Allah bersamamu. Begitu dipegangnya ular, kembali menjadi tongkat kembali. Allah selamatkanlah Musa sampai seberang dan Bani Israil. Dan Fir'aun masih di tengah lautan Pak, bersama tentaranya. Wah, Fir'aun kaget. Dilihat ke depan, belakang, kanan, kiri, lautan mau menghantam dia. Wah, ketika itulah mulailah dia hilang kepedeannya. Mulailah dia meyakini dia kecil. Di saat mau mati, mau dihantam laut, itulah fitrah ilahiyahnya muncul Pak. Dia bertaubat. Apa kata dia? Amantu, saya beriman, annahu la ilaha, tidak ada Tuhan selain Tuhan, illalladzi amanat bihi banu Israil. Tidak ada Tuhan selain Tuhan yang diimani oleh Bani Israil. Wa ana minal muslimin, saya adalah orang-orang Islam. Jadi Fir'aun saja ngaku muslim Pak, ngaku muslim dia. Saya orang Islam, saya beriman kepada Allah yang diimani oleh Bani Israil itu. Inilah taubatnya Fir'aun. Cuma sayang, taubatnya bukan karena Allah, bukan karena menyadari kesalahan, tapi taubatnya hanya karena mau mati. Taubatnya hanya karena mau mati Pak, bukan karena Allah, bukan karena kesalahan, menyadari kesalahan, tidak, tapi hanya karena mau mati. Lalu apa komentar Allah? Apakah Allah terima taubatnya? Tidak. Ayat berikutnya 91.
Al-an laqad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Hai Fir'aun, sekarang kamu bertaubat kepadaku, kata Allah. Dulu kamu durhaka. Dulu kemana aja kamu? Sudah mau mati baru taubat. Engkau sungguh termasuk orang yang bikin kerusakan, kata Allah. Fal yauma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayah wa inna katsiran minan nas an ayatina laghafilun. Allah tidak terima taubatnya karena taubatnya hanya karena terpaksa. Kami matikan kamu, kata Allah. Kami matikan kamu. Kami enggak terima taubatmu. Matimu su'ul khotimah. Cuma kami selamatkan jasadmu sampai kiamat nanti, agar menjadi pelajaran bagi manusia akhir zaman. Inilah sosok pribadi yang ingkar, yang bangkang, yang merasa kuat, yang merasa dirinya Tuhan. Dia pernah bilang, dia Tuhan, Pak. La ilaha illa ana. Saya Tuhan, sembah saya. Siapa yang tidak nyembah saya, kubunuh dia, kumatikan dia. Nauzubillah min dzalik. Satu-satunya manusia yang ngaku Tuhan, Pak, Fir'aun orangnya. Tapi begitu mau tenggelam, dia ngaku muslim, ngaku beriman ke Allah, bertaubat dia. Allah enggak terima taubatnya. Kami matikan kamu sekarang juga, kata Allah. Cuma kami selamatkan jasadmu sampai kiamat. Betul, Pak. Begitu dia mati, bersimbah darah, makanya laut yang warnanya biru berubah menjadi merah karena darah. Bernamalah dia Laut Merah namanya. Merah karena darah. Setelah itu Allah berjanji menyelamatkan dia. Maka gelombang lautlah yang mengantarkan dia ke daratan. Begitu sampai daratan, oleh orang Mesir kuno itu, Pak, diselamatkan jasadnya, dikasih balsem, dikasih zat pengawet, balsem diantaranya. Dan sampai hari ini, Pak, jasad Fir'aun itu utuh. Bapak kalau mau lihat, pergilah ke Mesir. Ya, ketika saya lihat, Pak, itu terpaksa, bukan karena mengakui kesalahan. Terus taubat yang seperti apa yang Allah inginkan kepada kita? Seperti apa? Taubat seperti Allah perintahkan di Quran. Surat yang ke-66 At-Tahrim ayat yang ke-8. Ya, yang Nabi Muhammad contohkan selama hidup. Kita camkan Nabi Muhammad saja orang yang dijamin ke surga oleh Allah, jauh dari neraka. Siang malam petang pagi istighfar dia, bertaubat kepada Allah. Tidak kurang istighfarnya 100 kali sehari semalam, Pak. Itu Nabi Muhammad itu, dijamin surga dia. Terus istighfar, minta ampun ke Allah, bertaubat ke Allah. Bagaimana kita? Nabi Muhammad ada jaminan ke surga, masih bertaubat tiap hari, tiap saat. Ya, ibadah beliau Masya Allah luar biasa dahsyatnya. Ibadah beliau, ya, ada jaminan ke surga, masih bertaubat, masih istighfar. Kita yang hadir ini, yang mendengarkan kajian ini, kita belum tentu kemana jaminan kita. Ke surga atau ke neraka? Oh Ustaz, kami kan ahli ibadah, pasti surga dong kami, Ustaz. Belum tentu, Pak, belum tentu. Malah hadis mengungkapkan ada orang ahli ibadah tapi ke neraka, Pak. Hah? Ini jangan dianggap kita ahli ibadah itu ahli surga, belum tentu. Justru hadis mengatakan, hadis riwayat Imam Muslim nomor 258, tercantum di kitab Sahih Muslim juz yang keempat halaman 1997. Bagaimana Nabi mengungkapkan tentang seseorang yang punya amal ibadah. Seseorang punya amal ibadah, lalu dia punya pahala segunung pahalanya, ya, segunung pahala ibadahnya, dan dia bangga
nanti di akhirat ke surga katanya. Cuma kata Nabi, sayang, dia membawa segunung pahala ibadahnya, ya, tapi dia selama hidup suka menzolimi orang, suka mengambil hak milik orang, mencuri punya orang, kemudian dia itu merusak nama baik orang, memfitnah orang, menggunjing orang, kata Nabi. Sehingga di akhirat nanti semua orang yang dizoliminya itu, semua harta orang yang diambilnya itu datang ke dia, minta keadilan ke Allah, minta balasan, ganjaran. Kata Allah, Bapak betulkah menzolimi dia selama hidup? Betul ya Allah. Bapak pernahkah berutang ke dia nggak pernah bayar-bayar? Betul ya Allah. Pernahkah mencuri harta dia, mengambil punya dia, merampok punya dia, atau merampok punya negara, koruptor? Betul ya Allah. Kalau begitu kata Allah, bayar, ganti punya dia. Ya Allah, aku telah mati ya Allah, gimana caranya? Hartaku di dunia ya Allah, di dunia sih ada tabunganku ya Allah, miliaran banyaknya. Kalau begitu ya Allah, tolong hidupkan saya beberapa saat untuk mengambil uang itu, mengganti utang, mengganti kezaliman itu. Kata Allah, sudah terlambat. Terus gimana caranya ya Allah? Caranya, kasih amal ibadahmu ke orang itu. Coba bayangkan Pak, orang yang kita gunjing, yang kita fitnah, yang kita hina, yang kita zolimi, yang kita ambil haknya, ya, yang kita rampok punya dia, yang pernah kita geser tanahnya, walaupun semua sejengkal Pak, sejengkal di mata kita, di mata Allah sejengkal kali 7 lapis bumi. Jadi jangan main-main. Kan ada orang geser patok tanah ya, sejengkal cuma Pak digeser patoknya, dengan kesadaran ya, di mata Allah sejengkal kali 7 lapis bumi itu. Nah, ganti di akhirat, kata Allah, sama amal ibadahmu ganti. Kata Nabi, sudah habis amal ibadahnya, pengganti semuanya, masih banyak yang nuntut. Kata Nabi, dosa-dosa mereka diambilnya. Faturiha alaih, dia menjadi orang yang muflis, bangkrut, amal pahala telah habis, dosa orang diambilnya. Kata Nabi, karena itu dia ke neraka. Dia ahli ibadah, tapi karena kezoliman selama hidup, suka mengambil punya orang selama hidup, maka ke neraka karena itu. Muflis namanya, orang yang bangkrut ibadah. Jadi jangan diyakinkan dulu kita ahli ibadah pasti ke surga. Belum tentu, hakimnya Allah bukan kita. Sebaliknya, si anu kan perampok, pejudi, peminum, pembunuh, pelacur, ahli neraka itu. Belum tentu Pak, belum tentu. Hadis sahih Bukhari Muslim pun menjelaskan. Nanti buka di kitab itu ada kitab Syarah Riyadhus Shalihin itu ada itu. Jilid 1. Hadis nomor 20. Hadis nomor 26. Bagaimana seorang pelacur ke surga kan? Itu di hadis Nabi, pelacur Pak ke surga. Karena dia bertaubat, terus memberi minum anjing kan yang kehausan, ke surga dia. Pembunuh 100 orang dibunuhnya, tapi dia hijrah, bertaubat dia, mati kondisi taubat itu, mati kondisi hijrah itu. Kata Allah, kata Nabi, dia ahli surga. Makanya siapa yang ke surga, yang ke neraka, itu Allah hakimnya, bukan kita. Kita hanya berikhtiar yang maksimal, selalu bertaubat ke Allah, dan hiasi hidup dengan peribadatan semuanya karena Allah Azza wa Jalla. Makanya dikatakan tadi, lihat surat 66 ya, surat At-Tahrim ayat 8. Inilah perintah taubat. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayukaffiru ankum sayiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan
taubat. Semoga atau pasti Allah ampuni dosa-dosamu dan Allah masukkan kamu ke surganya. Makanya taubat itu gerbang untuk ke surga, gerbang untuk penghapus segala dosa-dosa kita. Taubat seperti apa? Bukan seperti Fir'aun, tapi taubat yang Nabi katakan di bermacam hadisnya. Ada 4 cara taubat yang benar. Caranya, pertama, tinggalkan dosa yang sedang kita kerjakan. Dosa apa itu, Ustaz? Oh, banyak. Dosa-dosa kita yang tahu cuma kita, Pak. Orang nggak tahu, Pak. Kadang-kadang pintarnya kita menyembunyikan dosa, orang nggak tahu. Yang tahu cuma kita. Betul nggak? Hah? Oh, Syahnu tuh ahli ibadah. Dia nggak pernah berdosa, kata kita. Allah yang tahu tentang siapa dirinya. Kalau Allah buka, Pak, dosa kita, na'udzubillah min dzalik, Allah permalukan kita, Pak. Ya Allah sayang sama kita, Allah tutupi kita. Banyak dosa kita, Pak. Tidak usah kita syahdu dosa, gak usah. Diri kita introspeksi diri. Dosa kita apa? Dosa kepada Allah, ya, meninggalkan perintahnya, mengerjakan larangannya. Dosa masih bergelimang riba, dosa zina, dosa zolim, dosa maksiat, macam-macam. Dosa lalai beribadah, gemar berdosa, bikin maksiat, itu ke Allah. Belum dosa ke orang tua kita lagi, dosa ke ibu kita yang dulu ketika dia hidup mencaci, menghina, durhaka ke dia, melahirkan kita, menyusui kita, menyapi kita, membesarkan kita, durhaka ke orang tua. Dosa ke ayah kita yang banting tulang cari nafkah untuk kita. Karena mereka berdua kita besar, kaya raya, berpangkat, berjabatan. Setelah kita kaya, kita menghina, mencaci dia, durhaka ke dia. Dosa ke orang tua, dosa ke istri, dosa ke suami, dosa ke anak-anak, dosa ke tetangga. Banyak dosa kita, banyak. Tapi ingat, sebanyak apapun dosa kita, kalau bertaubat, Allah ampuni semuanya. Itu janji Allah. Caranya, pertama, stop dosa itu. Dah sudah, yang sudah-sudahlah. Yang dulu ya sudahlah. Tapi sekarang stop dosa itu. Jangan ulangi kembali. Jadi yang pertama, tinggalkan dosa tersebut. Yang kedua, ada rasa penyesalan di hati, menyesal terlanjur mengerjakannya. Yang ketiga, kita berjanji tidak akan mengulanginya. Yang tiga ini cara taubat terkait sama Allah. Yang keempat, kalau dosa ke manusia seperti tadi, Pak, mungkin ingat dulu ya, muda-muda main bola kaki, olahraga, makan S3 bayar 1, makan bakwan 4 bayar 2. Hah? Masih ingat kita dulu waktu muda-muda. Katakanlah bahasa mereka sebelum hijrah, dosa-dosa ibadah tanpa tuntunan Nabi, ya, bermacam-macam bid'ah kita kerjakan dulu banyak dosa kita, Pak, ya, baik ke Allah, baik ke manusia. Mungkin pernah utang-utang gak pernah bayar-bayar, yang berpiutang lupa, kita pun melupakannya. Mungkin pernah mengambil punya orang, atau bapak ibu pernah menjabat dulunya, pernah menjabat ASN dan segala macamnya, mengambil hak orang, hak negara, koruptor, sampai sekarang gak ketahuan. Aman di mata hukum, aman di mata Allah. Di mata Allah akan ditutup di akhirat. Nah, makanya gimana caranya? Yang keempat caranya, minta maaf kalau berdosa ke manusia. Minta maaf, minta kerelaan, minta keridoan. Kalau hutang bayar, kalau nggak bayar minta keridoan. Kalau pernah mengambil punya orang, minta keridoan atau ganti kalau ada. Ya, karena tidak akan Allah ampuni dosa sesama manusia. Itu syarat taubat. Yang tiga, dengan Allah urusannya, Pak. Hentikan dosa menurut saya gampang. Menyesal insya Allah bisa. Berjanji tak mengulanginya insya Allah bisa. Tapi yang keempat yang paling berat, Pak, taubat terkait dengan manusia.
yang harta terambil, kita pernah memfitnah dia, menggunjing dia, menzolimi dia, merusak nama baiknya, itu berat. Caranya minta maaf ke dia. Allah tidak akan ampuni dosa kita sesama kita sebelum minta maaf. Minta maaf. Minta maaf. Kalau harta terambil, minta kerelaan, minta keridoan. Itu cara taubat. Nah, dengan 4 cara inilah Allah akan terima taubat kita, akan ditutup lembaran hitam selama ini, kedepannya muncul lembaran putih. Insya Allah. Kalau dalam kondisi bertaubat, berupaya taubat, tahu-tahu mati ketika itu, matinya husnul khotimah. Kita doakan, semoga kita semua yang hadir ini, yang mendengar kajian ini, Allah kuatkan iman kita untuk selalu bertaubat kepada Allah dengan cara yang 4 tadi. Nggak ada salahnya Pak. Mungkin ketemu kawan-kawan, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, maafkan saya ya, Bapak salah apa? Mungkin saya ingat atau lupa. Kita lama bergaul, Bapak tersakiti, terfitnah oleh saya udah lupa. Untuk itu maafkan saya. Umur kita nggak tahu Pak. Kita nggak tahu umur. Mana tahu nanti ya mati mendadak. Sa'abakhta. Untuk itu sebelum kematian mohon maaf ya. Maafkan saya kalau ada Bapak tersinggung, Bapak saya terfitnah, Bapak saya gunjing, mohon maafkan saya. Kalau harta benda yang mungkin yang terambil, kalau saya ingat saya ganti Pak. Kalau enggak tolong keridoannya. Enggak salah kok. Setiap ketemu orang Pak minta maaf, enggak salah. Ya, enggak salah kok. Nah, jadi sampai ajal tiba, sampai kematian tiba, perbanyak minta maaf ke orang. Kalau lupa, perbanyak infak sedekah. Perbanyak infak sedekah. Perbanyak wakaf, niatkan ya Allah. Mungkin aku lupa ya Allah, punya syanu ku ambil lupa bayarnya ya Allah. Oh lupa orangnya ya Allah. Untuk itu aku berinfak, ku niatkan itu pengganti hutangku ya Allah. Silakan. Semoga pahalanya tertumpah ke dia ya Allah. Silakan, tidak ada persoalan. Jadi upaya kita adalah sebelum ajal menjemput, sebelum kematian tiba, sibukkan diri dengan taubat, menyesali kesalahan dan perbanyak peribadatan ke depannya. Giat ibadah yang wajib, yang sunnah. Hablum minallah, hablum minannas. Sibukkan diri beribadah sama Allah. Mudah-mudahan nanti Allah ampuni dosa kita, diterima taubat kita, begitu mati, matinya husnul khotimah. Amin ya robbal alamin. Itulah barangkali untuk kajian di subuh ini. Sudah 5:30 ya. Jika ada yang hendak bertanya, boleh. Silakan bertanya kalau ada. Ya, silakan Pak Haji. Berkenaan dengan sholat taubat. Ya. Itu apakah boleh dikerjakan tiap hari? Ingat dosa tiap hari ada gitu. Atau bagaimana Pak? Ya. Terkait dengan sholat sunat taubat. Sebenarnya hadis itu dhaif, tidak sahih. Tapi karena tidak bertentangan dengan hadis yang sahih, maka diperbolehkan mengerjakannya oleh para ulama. Walaupun hadisnya dhaif, tapi tidak bertentangan dengan hadis sahih, maka hanya penguat saja, boleh kerjakan. Hadis tentang sholat taubat itu terkait dengan surat 3 Ali Imran ayat yang ke 133 sampai 136 itu. Ya. Nah, jadi silakan kerjakan untuk memperkuat taubat kita. Tapi yang sebenar taubat yang 4 tadi yang pokok. Tiap hari sholat sunat taubat, tapi yang 4 tidak dikerjakan, maka nggak ada artinya. Yang 4 ada kunci. Apa itu? Pertama tadi apa? Tinggalkan dosa yang sedang kita perbuat. Ya rasanya Bapak Ibu ya, Bapak Ibu, kita-kita yang sudah berusia lanjut ya, sudah usia senja, sudah maghrib ini Pak, sudah tua-tua, sudah menunggu kapan ajal tiba. Sepertinya kalau bikin dosa baru kayaknya nggak mungkin deh. Menurut saya ya, kita udah tua-tua Pak. Kalau untuk bikin dosa baru lagi kayaknya udah tidak mungkin.
Sulitlah, kecil kemungkinan. Insya Allah yang pertama tuh aman. Apalagi bapak udah pensiun ya, udah pensiun, mau korupsi nggak mungkin lagi, nggak menjabat, udah pensiun. Mau dosa zina, udah tua-tua. Sepertinya kalau sudah tua-tua ini, yang pertama itu akan mudah dikerjakan. Tapi yang masih muda-muda ini, yang masih muda-muda, peluang dosa besar masih banyak pak, masih besar peluangnya. Ya, nah, untuk itu yang pertama stop dosa itu, tinggalkan dosa. Yang kedua ada rasa penyesalan, menyesal sama Allah. Ketiga berjanji untuk tidak mengulanginya. Nah, yang keempat minta maaf. Nah, ini yang pokok sebenarnya. Nah, setelah yang pokok dikerjakan, boleh dilengkapi dengan sholat sunat taubat. Walaupun doif, tapi mendukung yang sahih tadi, dia nggak ada persoalan. Boleh. Karena bapak merasa mungkin dulu banyak dosa waktu muda-muda, bermacam dosa kita ke Allah, ke manusia, ke macam-macam itu. Lalu dengan ingat dosa itu, bapak sholat sunat taubat, ya boleh, silakan, boleh. Begitu ingat dosa, nah makanya yang pertama cara apa? Ingat dosa dulu, munculkan di pikiran kita dosa dulu, dosa yang lama-lama, munculkan, ingat kembali. Kapan perlu pak merenung, bayangkan mulai dari muda, dosa apa kita kerjakan ya, kita kembali review pak, kembali mengingat. Setelah ingat dosa-dosa lalu itu, nangis, astagfirullah ya Allah, aku menyesal ya Allah, telanjur ya Allah, aku tidak mau lagi ke depannya dosa lagi ya Allah, jangan matikan aku dalam dosa itu ya Allah. Untuk itu terima taubatku ya Allah, terima istighfarku ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah. Nah, setelah itu kita sholat sunat taubat, boleh. Jadi menurut saya sholat sunat taubat itu sunnah dikerjakan sekalipun hadisnya dhaif, karena tidak bertentangan dengan yang sahih. Boleh. Ya mau tiap saat silakan saja. Tapi caranya gitu, caranya mau sholat taubat itu kita ingat dulu dosa-dosa yang lama. Setelah ingat dosa yang lama, baru kita sholat sunat taubat, boleh. Ya, gitu pak ya. Silakan yang lain. Ya, silakan pak. Ya, kalau kita minta maaf ke dia, justru muncul potensi untuk berantem, malah muncul potensi untuk hubungan renggang malah ya. Apa caranya adalah pak, karena kita sudah sama-sama tua, saya nggak sadar, mana tahu nanti mati mendadak menjumpai saya. Untuk itu sebelum kematian menjumpai saya, mohon maafkan saya ya pak ya. Boleh jadi, itu cara bahasanya, boleh jadi bapak pernah saya gunjing, bapak pernah saya fitnah, tapi mungkin saya udah lupa, udah lama-lama ya. Saya tidak mau mati dalam kondisi berdosa pak. Nah, itu strateginya. Jangan bilang begini, bapak tahun sekian bapak pernah saya gunjing, bapak saya pernah saya fitnah, bapak pernah yang paling parah pak, si bapak pernah saya gauli, wah itu paling parah itu. Jangan coba-coba. Jadi ada strateginya. Strategi itu pak, strateginya. Ya ketemu kita semua orang itu, ya mengingat usia sudah tua. Saya tidak mau mati kondisi berdosa. Para kamu, maafkan kesalahan saya ya. Maafkan ya. Mungkin kamu pernah, maafkan ya. Pernah saya sakiti, maafkan ya. Dosa bapak-bapak saya maafkan. Nah, itu caranya. Kalau ada harta terambil, bapak ingat, relakan ya, ikhlaskan ya. Tapi kalau bapak ingat, tolong bilang saya ganti pak. Saya punya utang bapak, ya tolong bapak bilang saya ganti pak. Kalau saya nggak punya harta menggantinya, saya minta kerelaan bapak, atau ahli waris saya akan mengganti. Itu strateginya. Di gimana caranya bahasa kita itu bahasa yang tidak munculkan konflik. Itu bahasanya pak. Ya, saya cenderung seperti itu.
Kadang-kadang Pak, jujur amat kita muncullah konflik tadi kan. Nah, atau dia marah, emosi, wah, nampar kita segala macam kan bisa aja. Yang selama ini sudah akrab menjadi renggang kembali, bermusuhan kembali. Nah, kalau kita itu nggak ingin terjadi, itu teknisnya menurut saya begitu. Itu. Tapi kalau kita ingat dengan hartanya, bilang, ya hilang aja. Saya udah khilaf dulu, tapi saya siap ganti. Atau nanti ahli waris saya akan mengganti nanti. Atau tolong Bapak maafkan, ridhokan kalau saya salah gitu. Dia ada semacam teknis, cara-cara yang baik lah. Cara terakhir, berinfak kita, bersedekah kita niatkan untuk dia pahalanya. Itu cara terakhir. Ya, tidak mampu bilang seperti tadi, niatkan ke Allah, ya Allah, aku pernah ngambil punya dia ya Allah, dulunya sekian ya Allah, tapi aku enggak, ya Allah, ketika ngasih ke dia, justru memunculkan konflik, ya Allah, untuk itu aku infakkan, aku sedekahkan, tolong ya Allah berikan pahalanya untuk dia ya Allah, karena hak dia ya Allah. Itu caranya, itu cara-caranya. Silakan Pak. Itu hadisnya sahih, ada dasar hukumnya. Tapi yang terafdol selagi kita hidup, kita yang langsung minta maaf. Kita yang langsung, karena kita masih hidup soalnya. Tapi nanti kalau kita telah meninggal, itu kewajiban anak memintakan maaf, betul. Betul, ada dasar hukumnya. Bahkan orang tua kita utang puasa, ya, dia utang puasa karena sakit, begitu dia meninggal, maka anaknya boleh mengqadha puasanya dan boleh pula memfidyahkan puasa orang tuanya, boleh. Ya, karena ada kasus, ada kisah. Ya Rasulullah, ayahku berutang sama Syanu, ayahku telah meninggal, bolehkah aku bayar utangnya? Ya, boleh. Boleh. Dan memang kewajibanmu. Kamu menerima warisan orang tuamu, kamu juga berkewajiban untuk bayar utang orang tuamu, kata Nabi. Gitu. Jadi memang itu dalilnya, ada hadisnya. Hadisnya sahih. Ya, ketika jenazah sudah ketika orang sudah meninggal mau dikuburkan, keluarga ahli waris tampil ke depan minta maaf kepada orang-orang yang hadir. Minta maafkan orang hadir. Kemudian kalau ada utang piutang yang mungkin tidak bisa dimaafkan, berhubungan dengan kami ahli warisnya. Makanya begitu orang meninggal Pak, kewajiban pertama ahli waris apa? Minta maaf terus bayar utang Pak. Nah itu, dari harta itu jangan ambil hak kita dulu. Jangan diperebutkan untuk mengambil bagian kita sebagai warisan. Bukan. Begitu orang tua meninggal, kewajiban ahli waris adalah membayarkan hutang-hutang orang tua kita dulu. Itu. Setelah habis hutang dibayarkan, baru dibagi menurut harta waris. Nah, gitu. Jadi itu hadisnya sahih, kuat Pak. Betul itu. Ya. Kalau seandainya kita meminta maaf, ternyata orangnya sudah meninggal atau tahu kemana dia, cara bertobatnya kita gimana? Ya. Itu yang tadi tuh. Orang yang kita zolimi, yang kita sakiti, yang kita gunjing, yang kita fitnah itu telah meninggal. Atau harta yang kita ambil dari dia itu dia telah meninggal. Maka cara minta maafnya pertama ke ahli warisnya. Temui ahli warisnya, minta maaf ke ahli warisnya. Itu cara pertama. Cara kedua, kalau harta yang dia terambil oleh kita, bayar ke ahli warisnya. Kalau tahu. Kalau nggak tahu juga atau banyak masalah muncul nanti segala macam, tapi biasanya Pak kalau harta sih nggak mungkin muncul masalah. Saya berutang sama bapakmu yang telah meninggal, ini utangnya. Oh terima kasih banyak Pak, katanya Pak. Biasa begitu, nggak mungkin dia marah-marah.
Biasa begitu. Ini caranya bayarkan ke ahli warisnya. Kalau tidak ketemu, kalau nggak ada, susah dijumpai, maka infakkanlah, sedekahkanlah, dan niatkanlah pahalanya untuk orang itu. Boleh sampai pahalanya, sampai. Nanti buka di kitab Riyadhus Shalihin itu banyak hadisnya Pak, banyak hadisnya. Ya, karena kita utang ke dia, ya kita infakkan dan niatkan pahalanya untuk dia. Ya, itu banyak hadisnya dan sampai pahalanya insya Allah. Jadi cara pertama ke ahli waris ya, ke ahli waris minta maaf atau mengganti hartanya ke ahli waris. Cara kedua berinfak bersedekah, niatkan untuk dia pahalanya. Itu caranya. Jadi nggak sulit kok insya Allah. Kalau mau sih nggak sulit. Karena Allah katakan pada surat 29 ayat 69 itu, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha ma'al muhsinin. Orang-orang yang mau berjuang untuk kesunnahku, orang-orang yang mau berjuang untuk mencari ridhoku, aku tunjukkan jalannya, kata Allah. Jadi kalau kita mau kepada kebenaran, mau taubat, mau yang sunnah, mau berhijrah, Allah permudahku jalannya. Itu ayatnya, surat 29 Al-Ankabut 69. Barang siapa yang berjuang untuk mencari keridhoanku, berjuang untuk mengamalkan sunnah-sunnahku, aku permudah untuk menjalaninya, kata Allah. Begitu. Ya. Ada yang lain? Cukup? Sudah pukul 6 kurang seperempat ya. Jam berapa Isra? Syuruk jam berapa? Sudah masuk ya? Sudah masuk syuruk. InsyaAllah mari kita sama-sama melaksanakan solat sunat Isra. Jadi kita mendapatkan hari ini apa? Pertama dapat ilmu. Kedua dapat manfaat majelis ilmu. Dosa terampuni, derajat diangkat, Allah permudah ke surga nantinya. Dan ini jihad fisabilillah. Kemudian di samping itu kita mendapatkan pahala haji dan umrah yang sempurna, kata Nabi, dengan cara melaksanakan solat sunat Isra 2 rakaat. Ya, mudah-mudahan ibadah kita di subuh ini Allah terima sebagai ibadah kita, dan semoga istiqomah kita dalam ilmu syar'i sampai ajal menjemput kita. Dan mohon maaf lahir batin. Terakhir kita doa kepada Allah, semoga Allah segera mengangkat penyakit ini, Allah segera mencabut pandemi virus corona ini, sehingga normal kembali ibadah kita, normal kembali kegiatan keislaman kita, normal kembali kerja kita. Karena corona itu Pak membangkrutkan iman, menghancurkan peribadatan, merenggangkan ukhuwah, banyak melanggar tata tertib berjamaah. Itu corona. Untuk itu kita minta ke Allah, semoga Allah segera mengangkat virus ini, sehingga kita bisa rapat kembali safnya, nggak renggang seperti ini. Sekarang kan serba salah Pak, serba salah sekarang kan. Mau dirapatkan takut kena corona, mau direnggangkan terancam oleh Nabi. Yang merenggangkan saf, syaitan mengisinya, betul nggak? Syaitan mengisinya, di serba salah. Nah, direnggangkan, syaitan mengisi saf kita. Dirapatkan, terancam oleh corona. Nah, muncul usul fikih mengatakan darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Mendahulukan mudarat diutamakan daripada mengambil manfaat. Saya cenderung mengatakan boleh renggang seperti ini untuk menjaga kita, untuk kewaspadaan kita. Jadi menurut saya boleh. Tapi kita minta ke Allah segera dicabut oleh Allah, supaya kita bisa rapat-rapat kembali safnya. Dari saya mohon maaf lebih kurang. Ini saya baru pertama kajian soalnya, saya nggak tahu Pak, Bapak butuh apa sebenarnya, apa yang dibutuhkan, saya belum tahu karena baru pertama kali. Ya, untuk itu kalau ada salah dan janggal atau kurang tepat yang saya berikan materinya, tolong dimaafkan. Yang benar dari Allah, kalau yang salah dari diri sendiri mohon dimaafkan. Cukup demikian. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, malah lu. Wait, kenapa cepat?
sejen, wah,